tentang sumpah. Macam mana ketentuan sumpah dalam Islam ini, kan? Apa itu sumpah? Sumpah itu semacam kalimat atau kata untuk menguatkan kata-kata sebelumnya. Dengan adanya kalimat tersebut kita ucapkan, maka ini akan membuat orang yang mendengarnya menjadi yakin. Jadi fungsinya itu untuk menguatkan. Di dalam Al-Quran kita tengok kalimat ini bermacam-macam. Ada kalanya dengan kata al-yaminu, artinya sumpah juga. Ada kata al-halaf, artinya sumpah juga. Kemudian ada kata al-qasmu, artinya sumpah juga. Jadi dalam bahasa Arab sumpah itu 3 kata. Namun yang sering dalam Al-Quran menggunakan kata yamin, yamin. Kemudian kita tengok kalau dalam hadis selalu menggunakan kata al-halaf, tapi artinya itu sama. Kemudian hukumnya apa? Boleh. Tapi jais, bukan jais. Jais itu artinya boleh. Dikerjakan tak berpahala, ditinggalkan pun tak berdosa. Itu makna jais. Boleh. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah banyak menggunakan kata-kata sumpah. Contohnya kan, wal-as, demi masa, wal-fajr, dan waktu fajar, wasyamsi, wal-duhaha, demi matahari yang mengikuti sinar, wal-qamari, demi bulan. Jadi banyak kita tengok dalam Al-Quran itu kata-kata sumpah. Hanya saja itu tujuannya apa? Untuk menguatkan. Kemudian hanya saja walaupun hukum bersumpah tadi boleh, namun tidak dianjurkan. Tak dianjurkan. Apalagi sering-sering untuk bersumpah, sikit-sikit bersumpah, sikit-sikit bersumpah, tak boleh. Imam Syafi'i menyatakan, saya tidak pernah bersumpah dengan nama Allah baik ketika berkata benar ataupun tidak. Jadi tidak baik menggunakan sumpah ini berterusan. Apalagi kalau sekadar untuk meyakinkan atau mempengaruhi orang lain. Karena Allah mau begitu. Macam mana supaya cari tahu niatin orang? Maka masukkan diri Allah mengucapkan ini. Betul. Ini termasuk kurang adab. Kalau hanya sekedar untuk meyakinkan atau mempengaruhi orang lain lalu bersumpah, itu kurang adab. Begitu juga menjadikan sumpah sebagai tameng untuk melariskan dagangan atau membuat orang lain agar tertarik melakukan transaksi bersama kita. Kan? Meyakinkan. Dagangan sumpah. Tak ada orang ambil untung ini doh. Iya. Tak boleh pula. Tak boleh. Kata Rasul ya kan? Al-halafu manfaqatun bisil'ati. Sumpah itu memang dapat melariskan barang dagangan. Kemudian manfaqatun lil barakati, tapi menghilangkan barakah. Menghilangkan berkah. Jadi sumpah terhadap barang dagangan yang kita buat memang dapat melariskan laris jualan tadi itu, tapi menghilangkan berkah. Terus. Kemudian bapak-bapak yang saya muliakan, sebuah ayat menyatakan begini dalam surah At-Taghabun, menandakan bahwa sumpah ini sangat tak dianjurkan, sangat tak baik. Dalam surah Al-Qalam
Wala tuti' kulla halafin mahin, janganlah engkau taati atau janganlah engkau ikuti setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Jadi dianggap hina orang yang suka bersumpah dari itu. Maka ya, karena dalam Islam ini memang ada ketentuan-ketentuannya yang kita itu harus bersumpah. Misalnya ketika di muka pengadilan, ya kan, itu bahaya. Kalau memang karena sekedar untuk meyakinkan orang supaya orang tertarik bertransaksi untuk meloloskan jalanan, ini sangat dianjurkan, bahkan pokoknya bisa menghilangkan dosa. Lalu kalau memang sumpah itu boleh, maka kita tengok dulu macam-macam. Dan yang mana sumpah nanti yang bisa menyebabkan kalau dilanggar bayar kafarah. Memang dia kita sumpah yang bisa menyebabkan bayar kafarah. Jadi yang pertama kita tengok sumpah yaminul lughawi, sumpah yang tidak diiringi dengan maksud untuk bersumpah. Dia mengucapkan kalimat sumpah tapi tak ada maksudnya untuk bersumpah. Sumpah yang terucap secara spontan dari mulut tanpa adanya maksud untuk bersumpah. Contoh, seorang berkata, lillah ini jawab muda, lillah jawab muda, tak percaya. Jadi ini namanya sumpah lughawi, sumpah yang sekedar untuk apa saja, tanpa ada niat dia untuk bersumpah. Ya, walaupun diucapkan lillah, maka ini tidak dikenakan dia itu denda. Jadi karena tak ada maksudnya untuk bersumpah betul-betul. Dasar hukumnya apa? Surah Al-Maidah ayat 89. La yu'aqibukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah yang tidak kamu sengaja. Ada kata laghwi, lughawi, laghwi itu juga sama membeda. Sumpah yang tidak disengaja, tidak bermaksud untuk bersumpah. Fi aymanikum, dalam sumpah kamu. Jadi Allah tidak menghukum, berarti tak dikira dari itu sumpah. Walaupun tadi itu mengucapkan bahwa ini mengucapkan. Kemudian riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, kemudian dari Aisyah ummul mukminin berkata, iya, maksudnya sumpah lughawi tadi itu adalah ucapan seseorang tidak demi Allah, ya demi Allah. Sumpah seperti ini tidak dihitung sebagai kesalahan karena spontanitas, tanpa ada maksud untuk bersumpah dan tidak ada dikenakan kafarah. Jadi berlaku untuk segala waktu. Lughawi itu menunjukkan sesuatu yang seharusnya tak ada. Lughawi, lagha. Itu saya katakan lagha. Jadi walaupun kita tengok ada orang kadang seperti kan, lillah ucapkan. Wallah ucapkan. Jadi itu namanya sumpah lughawi yang tidak ada dihitung sebagai bentuk pelanggaran yang walaupun tidak sumpah. Ini tidak terkena. Kemudian jenis yang kedua yaitu sumpah al-yaminul ghamus. Ini yang paling berbahaya, sumpah palsu, yaminul ghamus. Jadi di antara tiga macam nanti jenis sumpah itu, ini yang paling besar dosanya. Alasannya apa? Kata Rasulullah, khamsun laisa lahunna kafaratun. Ada tiga perkara yang tidak ada kafarat padanya. Yang pertama asyirku billahi azza wa jalla,
syirik kepada Allah, tak ada kafaratnya. Mengapa? Karena makin tingginya dosanya. Nah, jadi kafarat itu tidak cukup untuk menutup dosa tadi itu. Nah, maka tidak ada kafarat. Yang kedua, qatlun nafs bighairi haqqi, membunuh tanpa ada hak. Maksudnya tanpa ada hak. Kan dalam Islam ada kebenaran seseorang membunuh. Misalnya kita pernah dia melakukan pembunuhan atau dia melakukan zina, Islam ya kan. Nah, itu yang ada hak untuk membunuh. Jadi membunuh tanpa ada hak. Allah mu'min, atau dia nahbum mu'minin, merampas hak seorang muslim mukmin. Awil firani, atau lari dari medan peperangan, yaumaz zahfi, pada saat peperangan. Aw yaminun sabiratun, atau sumpah palsu, yang qata'u biha la bighairi haqqi, yang menyebabkan dia memperoleh hak tanpa hak. Nah, jadi sumpah palsu ini termasuk bentuk dosa yang paling besar, sehingga dia itu tidak ada kafarat baginya. Mengapa? Karena kafarat tadi itu tidak cukup untuk menutupi besar dosa tadi. Kata Rasul lagi, al-kaba'ir, dosa-dosa besar itu adalah al-isyrak billah, syirik kepada Allah.